Halo, selamat datang di Gambler Story. Di sini kita bakal kupas cerita-cerita seru, misteri, dan kisah yang bikin penasaran. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru. Selamat menikmati. Bayangkan sebuah pulau yang dulu bukan tempat kerajaan, bukan tanah sawah, bahkan belum bernama Jawa. Hanya gunung api yang mengamuk, kabut tebal, dan daratan yang terus berubah. Namun dari tanah yang bergolak itulah lahir peradaban besar, legenda para resi, dan jejak manusia yang mengubah sejarah Nusantara. Bagaimana tanah Jawa sebenarnya bermula? Legenda dan catatan kuno menyimpan kisah yang jarang diceritakan. Jauh sebelum disebut tanah Jawa, pulau ini hanyalah bentangan daratan muda yang gelisah. Belum ada kerajaan, belum ada sawah berundak, belum ada nama yang diucapkan manusia. Yang ada hanyalah deretan gunung api yang menjulang seperti tiang langit, memuntahkan asap dan api ke udara purba. Bumi bergetar, langit menggelap, dan hujan abu turun seperti tirai waktu yang menutup masa lalu. Pada era itu, Jawa masih terus membentuk dirinya. Lapisan tanahnya lahir dari letusan demi letusan. Sungai-sungai belum memiliki alur tetap. Hutan purba tumbuh lebat tanpa jejak langkah manusia. Pohon raksasa menjulang, akarnya mencengkeram batu, batangnya diselimuti lumut tebal. Suara yang terdengar hanyalah gemuruh perut bumi, teriakan hewan liar, dan desir angin yang membawa kabut dari puncak gunung ke lembah. Secara ilmiah, daratan ini terbentuk dari pertemuan lempeng besar yang saling menekan selama jutaan tahun. Tapi dalam kisah para tetua, Jawa dulu dianggap sebagai pulau yang mengapung dan belum seimbang. Tanahnya miring, mudah goyah, dan sering diguncang kekuatan tak terlihat. Para penjaga pengetahuan kuno menuturkan sebuah legenda. Para dewa memindahkan sebuah gunung suci dari tanah seberang untuk menancapkannya di tengah pulau, agar daratan ini menjadi kokoh dan layak dihuni. Gunung itu disebut Mahameru, pusat keseimbangan dunia. Saat diturunkan, katanya bumi bergetar hebat. Puncaknya memecah langit, dan pecahan batunya jatuh menjadi gunung-gunung lain yang kini berderet di sepanjang Jawa. Mitos itu hidup turun-temurun, menjadi simbol bahwa pulau ini tidak hanya dibentuk oleh api, tetapi juga oleh kehendak kosmik. Malam di Jawa purba berlangsung pekat. Tanpa cahaya api manusia, tanpa obor, tanpa permukiman. Kilat menjadi satu-satunya penerang sesaat. Kabut tebal naik dari lembah, membuat batas antara tanah dan udara seakan lenyap. Banyak yang percaya, pada masa itu roh-roh alam berjalan bebas, penunggu hutan, penjaga mata air, dan bayangan tak bernama yang mendiami tempat sunyi. Namun di balik kegarangan itu, tanah Jawa menyimpan janji. Abu vulkanik yang menutup hutan perlahan berubah menjadi tanah paling subur. Air pegunungan mengalir jernih. Lembah-lembah terbentuk seperti mangkuk kehidupan. Alam sedang menyiapkan panggung, bukan untuk dewa, bukan untuk raksasa, tetapi untuk kedatangan manusia. Dan ketika waktu yang panjang akhirnya berlalu, jejak pertama langkah manusia mulai mendekati daratan yang berapi ini. Dari situlah kisah tanah Jawa benar-benar dimulai. Setelah ribuan tahun dibentuk oleh api dan waktu, tanah Jawa perlahan menjadi lebih tenang. Letusan besar mulai jarang terjadi, hutan tumbuh semakin rapat, sungai menemukan jalurnya, dan lembah-lembah hijau terbentang luas. Di masa inilah, langkah pertama manusia mulai menapaki daratan Jawa, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pengembara yang mengikuti naluri hidup. Mereka datang dalam kelompok kecil, menyusuri jalur darat yang dahulu masih terhubung dengan wilayah utara, dan sebagian menyeberang melalui perairan dangkal dengan rakit sederhana. Mereka bukan bangsa besar dengan bendera dan simbol, melainkan keluarga-keluarga pemburu yang berpindah mengikuti jejak hewan buruan, musim, dan sumber air. Dunia mereka adalah hutan, langit, dan api unggun. Bukti keberadaan mereka kelak ditemukan dalam bentuk fosil, tulang, dan alat batu, penanda bahwa Jawa menjadi salah satu tempat penting bagi kehidupan manusia purba. Namun dalam tuturan legenda, mereka dikenal dengan sebutan Wong Kawitan, manusia awal, penjaga pertama tanah yang masih muda. Mereka diyakini memiliki kepekaan tajam terhadap alam, mampu membaca tanda hujan dari arah angin, dan mengetahui bahaya dari perubahan suara hutan. Tempat tinggal mereka sederhana, ceruk batu, tepi sungai, dan dataran tinggi yang aman dari banjir.
Mereka membuat alat dari batu dan tulang, berburu rusa dan babi hutan, serta mengumpulkan umbi dan buah liar. Api menjadi pusat kehidupan, penghangat tubuh, pelindung dari binatang buas, sekaligus tempat berkumpul dan bercerita saat malam turun. Dalam kisah-kisah lisan yang bertahan di beberapa daerah, diceritakan bahwa manusia awal Jawa belajar langsung dari alam dan guru tak terlihat. Mereka memperhatikan gerak bintang untuk menentukan arah, mempelajari tanaman dari pengalaman pahit dan selamat, serta memberi tanda pada batu dan kayu sebagai penunjuk wilayah. Dari sinilah cikal bakal pengetahuan lokal lahir, bukan dari kitab, tetapi dari pengalaman. Seiring waktu, beberapa kelompok tidak lagi terus berpindah. Mereka mulai tinggal lebih lama di satu tempat yang memiliki air dan makanan cukup. Dari kebiasaan menetap sementara itu, lahirlah pola hunian awal. Mereka mulai mengenal pembagian tugas, siapa berburu, siapa menjaga api, siapa merawat anak. Ikatan kelompok menjadi semakin kuat. Legenda Jawa kuno juga menyebut bahwa pada masa ini manusia mulai mendengar bisikan tanah, sebuah kiasan untuk munculnya kesadaran spiritual. Gunung dianggap tempat tinggi yang suci. Mata air dihormati. Pohon besar tidak ditebang sembarangan. Rasa hormat pada alam menjadi hukum pertama sebelum ada aturan tertulis. Migrasi manusia ke Jawa bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi awal hubungan panjang antara manusia dan pulau ini. Mereka bukan hanya penghuni, mereka menjadi bagian dari napasnya. Dari jejak kaki para pengembara inilah, perjalanan panjang peradaban Jawa mulai bergerak menuju babak berikutnya. Ketika manusia mulai mengenal tanah Jawa sebagai tempat hidup, ada satu kekuatan yang paling mereka hormati sekaligus takuti, gunung api. Puncaknya sering tertutup awan, lerengnya hangus oleh lava lama, dan perutnya menyimpan gemuruh yang bisa bangun kapan saja. Gunung bukan sekadar bentang alam, tetapi dianggap sebagai poros dunia, tempat langit dan bumi saling menyentuh. Letusan gunung di masa purba bukan peristiwa langka. Tanah bergetar, hewan lari berhamburan, dan langit memerah di malam hari. Abu turun seperti hujan kelabu, menutup sungai dan hutan. Bagi manusia awal, peristiwa itu bukan sekadar bencana, melainkan pesan. Mereka percaya ada kehendak besar di balik api yang keluar dari perut bumi. Dari sinilah lahir mitos-mitos penciptaan Jawa. Para tetua menuturkan bahwa pulau ini dahulu belum memiliki penyangga. Daratannya miring dan mudah goyah oleh gelombang samudra. Para dewa kemudian bermusyawarah untuk menyeimbangkannya. Dipindahkanlah sebuah gunung suci dari pusat jagat, Mahameru, dan diletakkan di tanah Jawa. Saat gunung itu ditancapkan, bumi bergetar hebat dan cahaya membelah langit. Konon, dalam perjalanan pemindahan itu, sebagian puncak Mahameru pecah dan jatuh di berbagai tempat, menjelma menjadi gunung-gunung lain. Setiap pecahan membawa kekuatan sendiri, ada yang menjadi gunung subur, ada yang menjadi gunung angker, ada yang menjadi gunung pertapaan. Itulah sebabnya, menurut legenda, gunung di Jawa tidak hanya banyak, tetapi juga memiliki watak. Di sekitar gunung-gunung itulah manusia awal mulai menetap lebih lama. Meski berbahaya, wilayah lereng menawarkan tanah paling subur. Tanaman tumbuh lebih cepat, hewan buruan datang mencari air, dan sungai mengalir stabil. Dari abu letusan lama lahir kehidupan baru. Manusia melihat pola, setelah kehancuran, selalu datang kesuburan. Dari situ muncul keyakinan bahwa api gunung adalah bagian dari siklus penciptaan, bukan sekadar penghancur. Para resi awal dan pemimpin spiritual memilih gunung sebagai tempat mencari pengetahuan. Mereka naik ke ketinggian untuk bertapa, menjauh dari keramaian, mendekat pada langit. Gunung dianggap tempat turunnya wahyu dan kebijaksanaan. Sampai berabad-abad kemudian, tradisi itu tetap hidup, puncak menjadi tempat suci, bukan sekadar geografis. Mitos dan pengamatan berjalan berdampingan. Manusia belajar membaca tanda alam, suara gemuruh kecil, perubahan bau udara, hewan yang turun gunung, semua menjadi peringatan dini. Pengetahuan itu diwariskan lisan dari generasi ke generasi. Tanpa alat modern, mereka membangun sistem tanda berbasis pengalaman. Gunung api akhirnya tidak hanya membentuk rupa tanah Jawa, tetapi juga membentuk cara pandang penghuninya. Bahwa hidup selalu berdampingan dengan risiko. Bahwa kehancuran bisa melahirkan awal baru. Dan bahwa alam bukan musuh,
melainkan kekuatan besar yang harus dipahami dan dihormati. Dari kaki gunung yang berasap dan lembah yang menghitam oleh abu, peradaban awal Jawa mulai menyalakan cahayanya. Bab berikutnya pun lahir dari hutan, air, dan ingatan para leluhur. Seiring waktu berlalu, kehidupan di tanah Jawa tidak lagi hanya diisi kelompok pengembara yang berpindah mengikuti buruan. Beberapa kelompok manusia mulai memilih menetap lebih lama di wilayah yang memberi cukup air, makanan, dan perlindungan. Dari sinilah lahir komunitas-komunitas awal, cikal bakal suku dan masyarakat Jawa Purba. Lembah sungai menjadi pilihan utama. Air mengalir sepanjang musim, tanahnya lunak dan mudah digarap, serta dikelilingi hutan yang menyediakan kayu dan hewan buruan. Mereka mulai membangun hunian sederhana dari kayu, daun, dan tanah padat. Api tidak lagi sekadar alat bertahan hidup, tetapi menjadi pusat ruang berkumpul, tempat berbagi cerita, pengetahuan, dan peringatan. Perubahan besar terjadi ketika manusia mulai mengenal pola tanam sederhana. Mereka memperhatikan bahwa biji yang jatuh di tanah lembab akan tumbuh. Dari pengamatan itu, lahirlah kebiasaan menanam umbi, padi liar, dan tanaman pangan lain. Meski masih sangat awal, inilah titik balik, dari sekadar mengambil dari alam, menjadi mulai membudidayakan. Dalam tradisi lisan yang bertahan di berbagai wilayah Jawa, leluhur awal ini sering disebut sebagai para kawitan, generasi pembuka. Mereka diyakini bukan hanya orang pertama yang tinggal, tetapi juga yang pertama menetapkan aturan hidup bersama. Aturan itu tidak tertulis, namun kuat, berbagi air, menghormati wilayah berburu kelompok lain, dan menjaga tempat yang dianggap suci. Kepercayaan terhadap roh leluhur mulai tumbuh kuat. Kematian tidak dianggap akhir, melainkan perpindahan wujud. Arwah diyakini tetap berada di sekitar komunitas, menjaga dan mengawasi. Karena itu, tempat pemakaman awal diberi tanda batu, kayu tegak, atau susunan tanah tertentu. Dari sinilah akar tradisi penghormatan leluhur berkembang, yang kelak menjadi ciri kuat budaya Jawa. Benda-benda alam tertentu mulai disakralkan. Pohon besar yang berumur ratusan tahun tidak ditebang. Mata air diberi sesaji sederhana. Batu tinggi di puncak bukit dijadikan tempat ritual. Bukan karena mereka menyembah benda itu, tetapi karena dianggap sebagai titik bersemayamnya kekuatan tak terlihat. Alam dan spiritualitas tidak dipisahkan, keduanya satu kesatuan hidup. Struktur sosial sederhana pun terbentuk. Ada pemimpin kelompok, biasanya yang paling berpengalaman, paling tenang saat bahaya, dan paling bijak saat sengketa. Ada pemburu utama, peramu, penjaga api, dan perawat. Peran tidak ditentukan kekayaan, melainkan kemampuan. Kehormatan lahir dari kontribusi. Bahasa lisan mulai berkembang lebih terstruktur. Isyarat berubah menjadi kata, kata menjadi sebutan, sebutan menjadi penanda hubungan. Nama diberikan pada sungai, bukit, dan wilayah berburu. Dengan memberi nama, mereka memberi makna, dan dengan makna, lahirlah rasa memiliki. Para tetua mengajarkan satu prinsip utama, manusia tidak memiliki tanah, manusialah yang dititipi tanah. Prinsip ini diwariskan turun-temurun dan menjadi fondasi filosofi hidup selaras dengan alam yang kelak dikenal luas dalam budaya Jawa. Dari komunitas-komunitas kecil di tepi sungai dan kaki hutan inilah, jaringan suku awal tanah Jawa tumbuh. Mereka belum membangun kerajaan, belum menulis prasasti, tetapi mereka telah membangun dasar terpenting sebuah peradaban, kebersamaan, aturan hidup, dan ingatan leluhur. Ketika komunitas-komunitas awal di tanah Jawa mulai menetap dan berkembang, muncul sosok-sosok yang dihormati bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kedalaman pengetahuan dan ketenangan batin. Mereka adalah para resi, pertapa, dan guru awal, penjaga kebijaksanaan yang menjadi jembatan antara manusia dan alam semesta. Para resi tidak tinggal di tengah permukiman ramai. Mereka memilih tempat sunyi, lereng gunung, tepi hutan tua, dekat mata air, atau gua batu yang menghadap lembah. Kesunyian bagi mereka bukan pelarian, melainkan ruang untuk mendengar. Mereka mempelajari gerak bintang, siklus musim, sifat tanaman, dan tabiat manusia. Dari pengamatan panjang itulah lahir nasihat, aturan hidup, dan pengetahuan praktis. Masyarakat awal Jawa percaya bahwa tidak semua orang mampu membaca tanda. Para resi dianggap memiliki kepekaan lebih.
mampu merasakan perubahan alam sebelum terjadi, memahami mimpi, dan menafsirkan pertanda. Namun peran mereka bukan penyihir, melainkan penuntun. Mereka mengajarkan kapan waktu menanam, kapan harus berpindah, bagaimana menyembuhkan luka, dan bagaimana meredakan konflik. Di sekitar tempat tinggal para resi, perlahan terbentuk pusat-pusat spiritual kecil. Orang datang untuk meminta nasihat, berobat, atau melakukan ritual syukur. Tempat itu bukan bangunan megah, hanya pelataran batu, pohon besar, atau pendopo sederhana dari kayu. Namun wibawanya terasa. Orang berbicara lebih pelan, bersikap lebih tertib. Dari sinilah lahir tradisi laku, latihan pengendalian diri. Puasa, tapa, semedi, dan tirakat mulai dikenal. Tujuannya bukan kesaktian semata, tetapi kejernihan batin. Ajaran awal menekankan keseimbangan, antara berani dan sabar, antara memiliki dan melepas, antara berbicara dan diam. Nilai-nilai ini kelak menjadi inti filsafat hidup Jawa. Legenda juga menyebut beberapa resi sebagai pembawa ilmu dari luar wilayah. Mereka datang sebagai pengembara, membawa pengetahuan baru tentang perbintangan, penanggalan, dan tata upacara. Ketika pengaruh budaya luar mulai masuk Nusantara pada masa-masa berikutnya, pusat spiritual inilah yang menjadi tempat penyesuaian, menyaring ajaran baru tanpa mematikan kearifan lama. Para pemimpin komunitas sering meminta restu resi sebelum mengambil keputusan besar, membuka lahan baru, memindahkan permukiman, atau menyelesaikan sengketa antar kelompok. Restu itu bukan sihir, tetapi pertimbangan bijak berbasis pengalaman dan pengamatan. Karena itu, suara resi dihormati lintas kelompok. Gunung kembali memegang peran penting. Semakin tinggi tempat, semakin dekat pada langit, begitu keyakinan yang hidup. Banyak resi memilih puncak atau dataran tinggi sebagai tempat tapa. Dari kejauhan, asap api kecil mereka terlihat di malam hari, seperti bintang yang turun ke bumi. Masyarakat percaya, di sanalah doa dan niat dikirimkan. Pusat-pusat spiritual ini menjadi benih pusat budaya. Dari sana lahir tata upacara, petua hidup, pengetahuan pengobatan, hingga aturan sosial. Mereka tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan jejak ajaran dalam ingatan kolektif. Dari kesunyian para resi, peradaban Jawa mendapatkan arah batin. Bukan hanya bagaimana hidup, tetapi bagaimana hidup dengan sadar. Dan dari sanalah, langkah menuju masyarakat yang lebih teratur mulai terbentuk. Perlahan namun pasti, kehidupan di tanah Jawa bergerak dari kelompok-kelompok kecil menjadi permukiman yang lebih teratur. Apa yang dulu hanya kumpulan hunian sementara di tepi sungai kini berkembang menjadi desa-desa awal. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu generasi, melainkan melalui ratusan tahun penyesuaian, percobaan, dan pewarisan pengetahuan. Kunci perubahan itu adalah air dan padi. Masyarakat mulai memahami bahwa dengan mengatur aliran air, hasil tanam bisa ditingkatkan. Parit sederhana digali, aliran sungai kecil dibelokkan, dan lahan dibersihkan bersama. Gotong royong lahir bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kebutuhan. Tanpa kerja bersama, irigasi tidak akan jadi, dan tanpa irigasi, panen bisa gagal. Sawah-sawah awal mungkin belum luas, namun cukup untuk membuat kelompok tidak lagi sepenuhnya bergantung pada berburu. Persediaan makanan yang lebih stabil membuat jumlah penduduk bertambah. Rumah-rumah dibangun lebih kokoh. Lumbung penyimpanan dibuat untuk menghadapi musim kering. Dari sinilah muncul konsep cadangan dan perencanaan. Dengan permukiman tetap, aturan sosial menjadi lebih rinci. Tidak cukup lagi hanya menghormati leluhur dan alam, kini perlu aturan antar manusia. Muncul kesepakatan tentang batas lahan, pembagian air, dan penyelesaian perselisihan. Para tetua desa berperan sebagai penengah. Keputusan diambil melalui musyawarah, karena perpecahan berarti melemahkan seluruh komunitas. Kerajinan tangan mulai berkembang. Batu diasah lebih halus, tanah liat dibentuk menjadi wadah, serat tanaman ditenun menjadi kain kasar. Keahlian menjadi identitas. Ada yang dikenal sebagai pembuat alat, ada yang ahli mengolah tanaman obat, ada yang piawai membangun. Pertukaran barang antar desa pun mulai terjadi, benih awal perdagangan. Bahasa lisan makin kaya. Istilah untuk musim, arah mata angin, jenis tanah, dan tahap pertumbuhan tanaman semakin spesifik.
Lagu kerja dan nyanyian ritual muncul untuk mengiringi tanam dan panen. Cerita leluhur diceritakan berulang agar tidak hilang. Dari tradisi lisan ini, ingatan kolektif desa terjaga. Pengaruh pusat-pusat spiritual juga terasa kuat. Ajaran para resi tentang keseimbangan dan tata hidup diterapkan dalam pola desa. Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik untuk memulai tanam. Ada pantangan membuka lahan di tempat yang dianggap bernapas, biasanya hutan tua atau sumber air. Nilai sakral dan praktis berjalan berdampingan. Keamanan menjadi perhatian baru. Dengan hasil panen dan persediaan, desa perlu perlindungan. Dibentuklah kelompok penjaga. Mereka bukan tentara, tetapi warga yang bertugas ronda dan melindungi wilayah dari gangguan manusia maupun hewan. Dari sinilah embrio sistem pertahanan lokal muncul. Beberapa desa tumbuh lebih besar karena letaknya strategis, dekat sungai besar atau jalur lintasan. Desa-desa ini menjadi titik pertemuan dan pertukaran. Pengaruhnya meluas. Pemimpinnya dihormati tidak hanya oleh warga sendiri, tetapi juga desa tetangga. Benih kepemimpinan regional mulai terlihat. Tanah Jawa pun memasuki babak baru. Dari hutan dan kelompok pengembara, kini lahir jaringan desa yang saling terhubung. Struktur, aturan, dan budaya bersama mulai terbentuk. Inilah fondasi nyata sebuah peradaban, kemampuan mengatur hidup, bekerja sama, dan mewariskan pengetahuan lintas generasi. Dari desa-desa inilah, kelak akan bangkit kisah para pemersatu dan kerajaan awal. Ketika desa-desa di tanah Jawa semakin banyak dan berkembang, hubungan antar wilayah menjadi semakin sering dan tidak selalu damai. Perebutan sumber air, batas lahan, dan jalur dagang kerap memicu ketegangan. Setiap kelompok memiliki pemimpin sendiri, adat sendiri, dan kepentingan sendiri. Pada masa inilah legenda tentang seorang tokoh pemersatu mulai hidup dalam berbagai versi cerita rakyat Jawa. Namanya berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai Ratu Kawitan, ada yang menyebutnya Panji Awal, ada pula yang hanya menyebutnya Sang Pangarsa, pemimpin pertama. Meski nama berubah, gambaran sosoknya serupa. Seorang pemimpin yang tidak hanya kuat, tetapi bijak, mampu berbicara dengan tenang, dan dihormati oleh para tetua maupun resi. Konon, ia bukan berasal dari desa terbesar, melainkan dari wilayah perbatasan, tempat berbagai kelompok sering bertemu dan berselisih. Sejak muda ia dikenal sebagai pendengar yang sabar dan penengah yang adil. Ia belajar pada para resi di pegunungan, memahami adat banyak kelompok, dan menguasai cara bercocok tanam serta strategi perlindungan desa. Pengetahuannya luas, namun sikapnya rendah. Legenda menyebut titik balik terjadi saat kemarau panjang melanda. Sungai-sungai mengecil, panen gagal, dan beberapa desa saling menyerang untuk memperebutkan sumber air. Dalam situasi genting itu, Sang Pangarsa berkeliling dari satu pemimpin ke pemimpin lain, membawa usulan yang tidak biasa. Membangun saluran air bersama dan membagi alirannya dengan aturan yang disepakati. Awalnya banyak yang menolak. Tidak ada yang mau mengalah. Namun ia tidak datang dengan ancaman, melainkan contoh. Ia memulai proyek itu di wilayahnya sendiri bersama warga, lalu mengundang desa tetangga untuk melihat hasilnya. Ketika air kembali mengalir dan panen tumbuh, kepercayaan mulai muncul. Sedikit demi sedikit, perjanjian antar desa dibuat. Batas wilayah disepakati. Jalur lintasan dijaga bersama. Pertukaran hasil bumi diatur. Untuk pertama kalinya, beberapa desa tunduk pada kesepakatan bersama, bukan hanya adat masing-masing. Inilah cikal bakal hukum antar wilayah. Dalam kisah tutur, Sang Pangarsa juga digambarkan memiliki kesaktian, namun bukan selalu berarti kekuatan gaib. Kesaktiannya adalah wibawa dan kemampuan mempersatukan. Ia mampu menghentikan perkelahian hanya dengan kata-kata. Ia mampu membuat pihak keras kepala mau duduk bersama. Dalam simbol Jawa, inilah kesaktian tertinggi, menaklukkan amarah tanpa senjata. Para resi disebut memberi restu padanya, menandakan bahwa persatuan adalah jalan yang selaras dengan kehendak alam. Beberapa tempat pertemuan yang ia gunakan kemudian menjadi situs penting, lapangan musyawarah, batu sumpah, dan pohon perjanjian. Sebagian dipercaya menjadi asal mula alun-alun dan balai pertemuan di masa kerajaan. Akhir kisah tokoh ini selalu dibuat samar. Ada versi yang mengatakan ia menghilang kembali ke gunung.
Ada yang menyebut ia wafat saat tua dan dimakamkan tanpa tanda. Ada pula yang percaya ia bukan satu orang, melainkan simbol dari generasi pemimpin pemersatu. Yang pasti, dari legenda tokoh pemersatu inilah lahir gagasan bahwa tanah Jawa bisa diatur dalam satu tatanan lebih luas. Bahwa desa-desa tidak harus berdiri sendiri. Dan bahwa persatuan adalah kekuatan yang lebih besar daripada kemenangan sepihak. Dari gagasan itulah, pintu menuju era kerajaan awal mulai terbuka. Setelah desa-desa di tanah Jawa terhubung oleh perjanjian, jalur dagang, dan aturan bersama, muncul kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih luas dan terpusat. Wilayah yang semakin ramai tidak lagi cukup diatur oleh kesepakatan antar tetua desa. Diperlukan satu otoritas yang mampu menjaga ketertiban lintas wilayah, mengatur sumber daya, dan menjadi simbol persatuan. Dari sinilah cikal bakal kerajaan awal di Jawa mulai terbentuk. Awalnya, pusat kekuasaan tumbuh dari permukiman paling strategis, biasanya terletak di dekat sungai besar, jalur perdagangan, dan lahan subur. Tempat itu menjadi titik berkumpul para pedagang, resi, dan pemimpin komunitas. Aktivitas ekonomi dan spiritual bertemu di satu ruang. Pemimpin wilayah ini bukan hanya dihormati karena keturunan, tetapi karena kemampuannya menjaga stabilitas dan kemakmuran. Perubahan besar terjadi ketika pengaruh budaya tulis mulai masuk ke Nusantara melalui hubungan dagang dan pelayaran. Bersamaan dengan itu datang pula sistem penanggalan, simbol kekuasaan, dan konsep kerajaan yang lebih terstruktur. Di Jawa Barat, muncul jejak kerajaan awal seperti Tarumanegara yang dikenal melalui prasasti batu beraksara. Di wilayah Jawa Tengah, kelak tumbuh pusat kekuasaan lain yang menjadi bagian dari rangkaian Mataram kuno. Prasasti menjadi penanda zaman baru. Untuk pertama kalinya, peristiwa tidak hanya diingat lewat cerita, tetapi diukir di batu. Nama raja, pembangunan saluran air, dan wilayah kekuasaan dicatat. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi pernyataan bahwa kekuasaan kini memiliki bentuk resmi dan diakui luas. Meski struktur kerajaan mulai terbentuk, unsur lama tidak hilang. Raja tetap meminta nasihat resi. Upacara tetap menghormati leluhur dan alam. Gunung masih dianggap suci. Sungai tetap disakralkan. Sistem baru menyatu dengan kepercayaan lama, menciptakan corak khas Jawa, menerima pengaruh luar tanpa memutus akar tradisi. Kerajaan awal juga mendorong pembangunan infrastruktur. Saluran irigasi diperluas, lumbung diperbesar, dan jalur penghubung antar wilayah diperbaiki. Produksi pangan meningkat. Perdagangan antar pulau mulai tercatat. Komoditas seperti beras, kayu, rempah, dan hasil hutan dipertukarkan. Tanah Jawa berubah dari wilayah komunitas menjadi simpul ekonomi. Struktur sosial pun makin berlapis. Ada keluarga penguasa, pejabat wilayah, pemuka spiritual, perajin, petani, dan pedagang. Namun dalam banyak catatan dan legenda, raja ideal Jawa digambarkan bukan sebagai penakluk kejam, melainkan penjaga keseimbangan, pengayom yang memastikan rakyat cukup makan dan alam tidak rusak. Istana awal kemungkinan belum semegah masa-masa setelahnya. Banyak masih berbentuk kompleks kayu dan tanah, bukan batu besar. Namun fungsinya jelas, pusat keputusan, pusat ritual, dan pusat simbol. Dari sinilah konsep nagari dan mandala kekuasaan berkembang. Rakyat mulai melihat wilayahnya bukan hanya sebagai desa asal, tetapi bagian dari satu kekuasaan yang lebih besar. Identitas kolektif meluas. Hukum menjadi lebih baku. Pajak atau upeti mulai dikenal sebagai imbal balik perlindungan dan pembangunan. Dengan lahirnya kerajaan awal, tanah Jawa memasuki babak sejarah tertulis. Legenda masih hidup, tetapi kini berdampingan dengan prasasti dan catatan. Dari titik ini, kisah Jawa tidak lagi hanya dituturkan, tetapi juga diukir untuk melawan lupa. Memasuki masa kerajaan awal, tanah Jawa berdiri di persimpangan unik, antara legenda yang diwariskan lisan dan sejarah yang mulai ditulis di batu dan daun lontar. Dua jalur ingatan ini tidak saling meniadakan, justru saling mengisi. Mitos memberi makna, sejarah memberi penanda waktu. Dari pertemuan keduanya, lahir jati diri narasi Jawa yang khas, simbolis sekaligus faktual. Prasasti-prasasti menyebut nama raja, pembangunan saluran air, penetapan wilayah, dan upacara keagamaan. Itu adalah suara resmi kekuasaan.
Namun di tengah masyarakat, kisah yang hidup sering lebih luas dari yang diukir. Seorang raja tidak hanya dikenang karena proyeknya, tetapi juga karena wangsitnya. Sebuah candi tidak hanya dilihat sebagai bangunan, tetapi sebagai titisan gunung suci. Fakta dan tafsir berjalan berdampingan. Para pujangga dan juru cerita memegang peran penting. Mereka merangkai peristiwa menjadi kisah yang mudah diingat. Silsilah raja ditautkan dengan tokoh setengah dewa. Asal-usul tempat dikaitkan dengan kejadian gaib. Tujuannya bukan memalsukan sejarah, melainkan memberi lapisan makna agar nilai moral dan kosmologi ikut diwariskan. Dalam tradisi Jawa, kebenaran tidak selalu hanya kronologi, tetapi juga filosofi. Masuknya pengaruh India membawa aksara, epos, dan konsep kosmos yang terstruktur. Kisah Ramayana dan Mahabharata diadaptasi, tidak ditelan mentah. Tokoh dan nilai disesuaikan dengan rasa lokal. Gunung tetap pusat sakral, leluhur tetap dihormati, dan harmoni tetap tujuan. Terjadi percampuran kreatif, mitologi global berakar di tanah Jawa. Candi-candi dibangun sebagai penanda spiritual sekaligus politik. Secara sejarah, ia adalah monumen keagamaan dan kekuasaan. Secara mitologis, ia dipandang sebagai miniatur jagat raya, gunung kosmik yang diturunkan ke bumi. Reliefnya menceritakan ajaran, tetapi juga menyimpan simbol. Masyarakat membaca dinding batu seperti membaca kitab bergambar. Banyak peristiwa alam besar, letusan gunung, banjir, atau gerhana, masuk ke dalam cerita sebagai pertanda perubahan zaman. Sejarah mencatat dampaknya, mitos menafsirkan pesannya. Jika kerajaan runtuh, legenda menyebut keseimbangan dilanggar. Jika panen melimpah, dipercaya restu langit turun. Pola sebab akibat dijelaskan melalui bahasa simbol. Naskah-naskah kuno yang muncul kemudian, Babat dan Kakawin, menjadi jembatan antara dua dunia itu. Di dalamnya ada kronik, ada pula keajaiban. Nama tempat nyata berdampingan dengan peristiwa luar biasa. Bagi pembaca modern, itu tampak campur aduk. Bagi masyarakat zamannya, itu utuh, dunia lahir dan batin tidak dipisah. Karena itu, memahami asal-usul Jawa tidak cukup hanya membaca prasasti, juga tidak cukup hanya mendengar legenda. Keduanya perlu dibaca bersama. Sejarah memberi kerangka, mitos memberi jiwa. Yang satu menjawab, kapan, dan, siapa, yang lain menjawab, mengapa, dan, untuk apa. Dari percampuran inilah identitas Jawa menguat, lentur menerima pengaruh, tetapi teguh menjaga makna. Tanah Jawa bukan hanya rangkaian tanggal dan nama, melainkan jaringan cerita yang menuntun cara hidup. Dan warisan itu terus mengalir, dari batu, dari kisah, dari ingatan kolektif generasi ke generasi. Setelah melewati masa alam purba, kedatangan manusia awal, tumbuhnya desa, hingga lahirnya kerajaan dan catatan tertulis, tanah Jawa tidak hanya membentuk peradaban, tetapi juga mewariskan cara pandang hidup. Warisan ini tidak selalu berupa bangunan batu atau nama raja, melainkan nilai yang meresap dalam perilaku, bahasa, dan hubungan manusia dengan alam. Salah satu warisan terkuat adalah gagasan keseimbangan. Sejak masa para resi hingga era kerajaan, ajaran hidup Jawa menekankan harmoni antara manusia dan alam, antara kekuasaan dan kebijaksanaan, antara lahir dan batin. Gunung dihormati, air dijaga, hutan diperlakukan sebagai ruang bernyawa. Dari pengalaman hidup di tanah vulkanik yang mudah berubah, lahir kesadaran bahwa keserakahan membawa bencana dan keseimbangan membawa keberlanjutan. Tradisi gotong royong yang muncul sejak pembangunan irigasi desa tetap hidup lintas zaman. Ia menjadi fondasi sosial, bekerja bersama tanpa selalu menghitung imbalan langsung. Dalam pandangan Jawa lama, kekuatan komunitas lebih penting daripada kehebatan pribadi. Nilai ini memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi bencana alam, perubahan politik, dan pergantian era. Warisan lain adalah kekuatan tradisi lisan dan simbol. Cerita, tembang, pepatah, dan lakon wayang menjadi sarana menyimpan pengetahuan. Nilai moral, sejarah, dan filsafat disampaikan lewat kisah, bukan perintah. Karena itu, orang Jawa belajar bukan hanya dari hukum tertulis, tetapi dari perumpamaan dan teladan tokoh cerita. Masuknya berbagai pengaruh luar, India, Asia, hingga kemudian dunia yang lebih luas, tidak menghapus jati diri Jawa,
tetapi memperkaya bentuknya. Ajaran baru diolah, diselaraskan, dan diberi rasa lokal. Inilah kemampuan adaptasi yang menjadi ciri penting, menerima tanpa kehilangan akar. Perubahan tidak ditolak, tetapi ditimbang. Jejak kerajaan memang meninggalkan candi, prasasti, dan naskah. Namun jejak yang lebih panjang umur ada pada tata krama, struktur bahasa, dan rasa hormat pada leluhur. Konsep unggah-ungguh, musyawarah, dan laku prihatin berasal dari perjalanan panjang peradaban itu. Ia menjadi teknologi batin, cara mengelola diri di tengah dunia yang berubah. Tanah Jawa juga mewariskan pandangan bahwa kekuasaan ideal adalah pengayoman. Raja atau pemimpin dipandang sebagai penjaga kesejahteraan, bukan sekadar penguasa. Model kepemimpinan ini berakar dari masa ketika pemimpin desa bertanggung jawab atas air dan pangan. Kekuasaan tanpa tanggung jawab dianggap melanggar tatanan. Pada akhirnya, asal-usul Tanah Jawa bukan hanya kisah tentang dari mana ia bermula, tetapi bagaimana ia membentuk manusia yang tinggal di atasnya. Dari api gunung lahir tanah subur. Dari kesulitan lahir kebijaksanaan. Dari percampuran mitos dan sejarah lahir identitas. Warisan itu masih hidup hari ini, dalam cara orang memandang alam, dalam tradisi, dalam cerita yang terus dituturkan. Tanah Jawa bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah perjalanan panjang antara bumi, manusia, dan makna. Dan kisahnya belum pernah benar-benar selesai, hanya terus ditambahkan oleh setiap generasi yang menjaganya. Dari tanah yang lahir oleh api, diselimuti kabut purba, hingga tumbuh menjadi pusat peradaban, Tanah Jawa bukan sekadar pulau, melainkan perjalanan panjang antara alam dan manusia. Di setiap gunung yang menjulang, di setiap sungai yang mengalir, tersimpan jejak cerita tentang leluhur, tentang kebijaksanaan, tentang usaha menjaga keseimbangan hidup. Legenda memberi kita makna, sejarah memberi kita jejak, dan budaya memberi kita arah. Dari perpaduan itulah jati diri Tanah Jawa terbentuk, lentur menghadapi perubahan, namun kuat memegang akar. Apa yang kita warisi hari ini bukan hanya nama dan tempat, tetapi nilai, hormat pada alam, ingat pada leluhur, dan hidup dalam harmoni. Karena sejatinya, Tanah Jawa tidak hanya dibangun oleh masa lalu, tetapi terus dibentuk oleh mereka yang memahami dan menjaganya. Jika kamu suka kisah sejarah dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena setiap tanah punya cerita, dan setiap cerita punya pesan. Gunung Berapi Gulungan. Terima kasih sudah menonton. Subscribe, like, dan komen di Gambler Story. Karena setiap pilihan selalu punya akibat.